Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kita bisa kembali bertemu membahas matan takrib. Pertemuan kita saat ini merupakan pertemuan yang ke-33 ya. Anda yang mempunyai kitabnya, ini kitabnya ya. Ini Fathul Qorib, matanya itu ada di kiri halaman 27. Kita akan membahas haji dan umroh ya, dan saya tidak sendiri, akan ada yang membacakan ya. Kalau di pesantren ya mukri atau mukriah, mukri untuk laki-laki, mukriah untuk perempuan. Teh Arianti, tolong silakan dibaca, kita akan terjemahkan, silakan. Kitabul Haji. Kitabul Haji, kitab mengenai hukum-hukum haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Wa syaraitu syarat-syarat wujubil haji, wajib haji, sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Nah, apa yang 7 itu? Al-Islamu. Al-Islamu, pertama Islam. Jadi yang tidak Islam tidak wajib. Wal bulugu. Wal bulugu, balig. Anak yang belum balig tidak wajib. Wal aqlu. Wal aqlu, berakal. Orang gila tidak wajib. Wal hurriyatu. Wal hurriyatu, orang merdeka ya. Hamba sahaya tidak wajib. Wa wujudul jadi. Wa wujuduz zadi. Wa wujuduz zadi, ada bekal. Bekal untuk apa coba? Bekal untuk yang berada di rumah, karena melaksanakan ibadah haji itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, ya, meninggalkan orang tua. Nah, ada bekal enggak untuk orang tua itu? Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, kan di tempat haji kita harus makan, harus minum. Ada bekal tidak? Ya, ada ongkosnya tidak? Gitu ya. Nah, kalau tidak ada ongkosnya, maka dia tidak wajib. Nah, jadi wa wujudul jadi, adanya bekal. Warrohilati. Warrohilati, dan adanya kendaraan, baik itu membeli atau menyewa. Wa tahliyatu thorik ya. Tahliyatu thorik itu artinya kosong di jalannya. Jadi tidak sesak, tidak penuh sesak, atau pengertian kosong di jalannya itu aman ya. Aman bagi dirinya, bagi badannya, aman bagi kemaluannya, aman juga bagi fisiknya gitu. Aman di perjalanannya. Itu tahliyatu thorik. Nah, berarti kalau tidak aman ya, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji ya. Wa imkanul masiri. Wa imkanul masiri, dan mungkin perjalanannya ya. Perjalanannya itu mungkin, waktunya itu tidak mendesak. Katakanlah kita baru punya bekal untuk melaksanakan ibadah haji itu pada tanggal 9 Arafah, sementara kita itu dari tanah air. Nah, apakah kita akan mungkin tidak imkanul masiri di perjalanannya, mungkin atau tidak dalam tempo singkat? Nah, kalau tidak mungkin, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, dilanjut. Wa arkanul haji arba'atun. Ya, sekarang kita membicarakan tentang rukun haji ya. Yang tadi syarat wajib haji, sekarang rukun haji.
Wa arkanul haji arba'atun, ada 4 perkara. Wa arkanul haj, rukun-rukun haji, arba'atun, ada 4. Nah, yang 4 itu apa? Al-ihramu ma'an niyati. Al-ihramu ma'an niyati, yaitu ihram bersama dengan niat. Ya, ihram bersama dengan niat. Wal wuqufu bi Arafah. Iya, wal wuqufu bi Arafah, dan wukuf di padang Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah. Wa tawafu bil baiti, dan tawaf, ya, yang ketiga ini tawaf bil baiti di Baitul Haram. Wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Wasa'yu, dan sa'i bainas Safa wal Marwata, antara Safa dan Marwa. Bainas Safa wal Marwata. Kita jelaskan dulu ya rukun haji ya. Wa arkanul haji, rukun haji itu arba'atun, ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-ihramu, ya, biniyati. Biniyati atau ma'niyati? Ma'niyati, bersama dengan niat. Jadi ihram itu samalah dengan takbiratul ihram di dalam sholat, ya. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharapkan berkata, mengharamkan berbuat, ya, di luar perkataan-perkataan yang ada kaitannya dengan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Nah, melaksanakan ibadah haji juga itu ihram terlebih dahulu, ya, bersama dengan niat, ma'an niat itu. Jadi sudah memakai baju ihram, ya, kemudian kita menuju ke mikot makani, ke tempat, ya, bagi kita yang berada di tanah air itu mikotnya itu adalah Yalamlam gitu ya. Nah, baru di situ melaksanakan ihram, ya, bersama dengan niat, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau tidak ihram, ya, tidak niat, hajinya itu tidak sah. Itu pengertian rukun. Jadi tidak bisa diganti dengan dam. Berbeda dengan wajib, ya. Dalam haji itu dibedakan antara rukun dengan wajib. Nah, kalau rukun ketinggalan tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau wajib haji ketinggalan maka bisa diganti dengan dam. Nah, jadi yang pertama sekali lagi adalah al-ihram ma'an niyat, yaitu ihram bersama dengan niat. Ya, yang kedua wal wuqufu bi Arafah. Wal wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di padang Arafah. Ya. Jadi pada tanggal 8 bulan haji Anda itu berada di Mina untuk mempersiapkan perbekalan untuk besok tanggal 9. Ya, misalnya menyediakan air, menyediakan tenda. Nah, atau sekarang ini kan tenda sudah disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, atau air sudah disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, jadi paling tidak di Mina itu kita mempersiapkan, kita itu nanti wukufnya itu di mana, ya, karena berjuta-juta orang berada di satu tempat, tentu kita akan mengalami kesulitan kalau kita berangkat langsung menuju Arafah tanpa persiapan terlebih dahulu. Wal wuqufu bi Arafah, wukuf di padang Arafah, ya. Nah, kemudian yang ketiga wa tawafu bil baiti, yaitu tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di mana? Bil baiti, di Baitullah. Mulai tawafnya itu di Hajar Aswad, mana ini nggak ada benda, ya. Katakanlah ini Ka'bah nih, ya. Di sini misalnya ada Hajar Aswad, gitu ya. Nah, mulainya dari sini, ya.
kita itu Ka'bah itu berada di kiri. Nah, kita mengelilingi Ka'bah ya, itu mengelilingi 7 kali, gitu ya. Nah, setelah tawaf ya, kita sholat sunat 2 rakaat, itu namanya sholat sunat tawaf gitu. Nah, 7 kali itu, 1. Nah, ini ke kiri arahnya. Anda coba kalau membuat kopi, namanya, mengaduknya itu ke kiri. Ya, bukan berjalan seperti arah jarum jam, tapi seperti tawaf. Itu nikmatnya akan beda ya. Coba aja gitu. Nah, 7 kali itu. Itu namanya tawaf. Itu rukun dari ibadah haji. Yang ketiga, yang keempat, wasa'yu baina sofa wal marwah, yaitu sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan marwah. Nah, pada saat tawaf ya, katakanlah 3 kali atau 4 kali keliling pertama agak cepat jalannya. Nanti yang ke berapa? Ke-5, ke-6, ke-7 agak lambat. Nah, demikian juga sa'i. Setelah tawaf itu kan langsung sa'i. Mulai dari Bukit Sofa. Nah, Sofa itu berada di kaki bukit Jabal Gubes atau di kaki Jabal Gubes. Jabal itu gunung. Jangan dibayangkan gunung yang ada di Arab itu tingginya seperti gunung Himalaya atau seperti tingginya gunung Guntur yang ada di Garut gitu. Itu tidak begitu. Jadi tidak terlalu tinggi. Itu bukit berupa batuan gitu ya. Nah, itu yang disebut Sofa. Nah, kemudian menuju Marwa. Ya. Nah, menuju Marwa. Setelah di puncak Marwa, balik lagi ke Sofa. Nah, dari Sofa ke Marwa itu namanya 1 kali. Dari Marwa ke Sofa itu 1 kali juga. Jadi yang dimaksud 7 kali itu dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, itu 1 kali itu 7. Bukan kok 1 kali 7. Dari Sofa ke Marwa itu 1 kali, dari Marwa ke Sofa itu juga 1 kali. Ya, 7 kali. Nah, berarti berakhir di mana? Di Sofa ya. Nah, di Marwa begitu. Ya, supaya tidak keliru ini pertama dari Sofa ke Marwa 1. Dari Marwa ke Sofa 2. Dari Sofa ke Marwa 3. Dari Marwa ke Sofa 4. Dari Sofa ke Marwa 5. Dari Marwa ke Sofa 6. Dari Sofa ke Marwa 7. Nah, itu 7 kali itu begitu ya. Ya, jadi bukan 7 kali pulang pergi. 7 kali itu seperti itu. Nah, itu rukun ya. Jadi kalau tidak melaksanakan yang 4 itu, hajinya harus diulangi, harus diqodok begitu ya, di hari yang lain. Jadi kalau tidak wukuf di Arafah, makanya orang yang sedang sakit pun disebut safari wukuf ya, hanya pergi ke Arafah walaupun tidak berdiam di Arafah. Nah, kapan kita wukuf di padang Arafah? Itu mulai tergelincir matahari ya sampai kepada di Arafah itu sampai terbit fajar ya. Terbit fajar tanggal 10. Nah, tapi biasanya wukuf di Arafah itu setelah tergelincir matahari ba'da zuhur ya, kemudian sampai menjelang maghrib ya. Nah, dari maghrib itu menuju ke Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah itu di satu tempat yang luas di mana kita itu mabit di Muzdalifah gitu. Nah, itu Arafah saudara sekalian. Itu yang termasuk rukun haji ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba Teh Ariyanti, setelah itu apa? Wa arkanul umrati salasatun. Wa arkanul umrati salasun atau salah satun? Salah satun.
salah satun. Wa arkanul umroti, rukun umroh, salah satun ada 3. Nah, yang 3 itu yang pertama al-ihramu al-ihramu, yaitu ihram, wat-tawafu wat tawafu tawaf, was-sa'yu wasa'yu dan sa'i, ya. Jadi ada 3. Bedanya apa tadi dari rukun haji? Kalau di rukun haji itu ada wukuf di padang Arafah. Kalau umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah, gitu ya. Nah, akan saya jelaskan sedikit mengenai Arafah ini, ya, secara maknawi, gitu. Jadi kita pertama melakukan ihram terlebih dahulu, yaitu niat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau haji kita niatkan labbaik Allahumma hajjan, ya. Aku datang menunaikan kewajibanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu lafadznya. Kalau kita umroh, kita katakan labbaik Allahumma umrotan. Aku datang menunaikan panggilanmu, ya, melaksanakan umroh. Niat karena Allah, itu jangan lupa, ya. Tidak boleh ada motif-motif yang lain. Tidak boleh ingin disebut Pak Haji atau Bu Hajah, tidak ingin, ya, karena ingin berdagang, ya, atau ingin mengemis. Jadi orang melaksanakan ibadah haji, ada yang ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji, ada yang ingin berdagang di Mekah sehingga ketika melaksanakan haji membawa beberapa slop rokok. Padahal di Mekah itu kan rokok diharamkan, ya. Ada juga yang ingin mengemis, gitu ya. Karena kita lihat jamaah haji itu juga ada yang mengemis, ya. Nah, ada juga yang tur. Jadi tergantung, orang kaya mungkin melaksanakan ibadah hajinya itu ingin tur. Jadi dia sebagai tourism. Nah, yang kedua ada yang ingin dipuji, sehingga pulang ke tanah air itu ada kebanggaan, disebut Pak Haji atau Bu Haji. Atau yang ketiga karena berdagang, ya, ini kelas menengah, ya. Ada yang bawa rokok, ada yang bawa abon yang banyak dijual di sana. Atau ada juga yang mengemis dari beberapa kawasan, ya, datang ke Mekah untuk mengemis. Nah, itu sekali lagi ihram bersama dengan niat karena Allah. Nah, yang kedua, wat-tawafu ya, kalau haji itu apa tadi, wukuf di padang Arafah, ya. Kalau umroh itu tidak ada. Nah, waktu wukuf di padang Arafah, setelah zuhur, sholat duhur, ya, kemudian kita di situ berzikir, ya, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, ya, berdoa, doa apapun gitu disebutkan, ya. Kemudian juga kita itu menyadari, Arafah itu kan artinya mengenal, ya, menyadari akan dosa-dosa kita, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingat dosa-dosa kita dari mulai akil balik, ya, dari mulai beger, suka kepada perempuan atau suka kepada laki-laki. Nah, lalu kita ingat dosa kita selama remaja itu apa saja. Lalu kita bertaubat. Dosa kita kepada kedua orang tua, dosa kita kepada guru-guru. Nah, kita ingat semuanya pada waktu melaksanakan haji dan umroh tersebut, gitu ya. Kita ingat itu ketika haji tadi, ya, bukan umroh, tapi ketika melaksanakan ibadah haji, gitu. Nah, jadi sadari itu, ya. Nanti di waktu berada di Muzdalifah, kita mabit di sana, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di wukuf di Arafah itu tadi berzikir, berdoa, bertaubat, mengingat dosa-dosa kita.
Nah, kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, kenapa 7 kali? Nah, ini mengingatkan kita kepada yang diciptakan oleh Allah, yaitu langit dan bumi itu 7 lapis. Nah, langit dan bumi saja tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu tidak punya potensi, tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak punya hati, ya, dan lain-lain. Sementara kita punya, ya. Kenapa langit dan bumi bisa tunduk dan patuh kepada Allah sementara kita tidak? Nah, itu harus diingat pada waktu kita melakukan tawaf. Nah, tawaf itu yang dikelilingi apa? Ka'bah. Di situ ada Hajar, ya, Hijir Ismail. Jadi mengingatkan kita kepada istri Nabi Ibrahim, bukan pejabat, bukan kaum aristokrat, tetapi dia hamba sahaya, ya, hamba sahaya, ya. Jadi kita tawaf itu bukan menyembah kepada, ya, selain Allah, bukan menyembah batu, bukan menyembah Hajar Aswad, bukan menyembah apa Siti Hajar, bukan, tapi kita tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, itulah tawaf, ya. Ini merupakan perjalanan dari malaikat, ya. Sebelum ada Nabi Adam kan di Mekah itu, di Baitul Haram itu kan tawaf para malaikat. Setelah Nabi Adam ada, para malaikat itu tawafnya di Baitul Ma'mur, di langit ke-7 sana, ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, berarti kita melakukan tawaf itu mengikuti jejak para malaikat, mengikuti jejak Nabi Adam alaihissalam, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nah, begitu tawaf itu mengikuti juga jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya bersih. Nah, umat Islam itu harus berangkat, ya, dari motif, dari niat yang bersih. Apapun yang kita lakukan, bekerja, ya, pergi ke pasar di pagi hari, pulang sore, ya, pergi ke kantor, pergi di pagi hari, harus niat lillahi ta'ala, mengurusi istri, mengurusi anak, saudara-saudara, niat lillahi ta'ala, supaya mendapatkan pahala dari Allah, bukan hanya balasan di dunia ini saja. Nah, berangkat menuju Marwah, ya, Marwah itu kenyang dari air. Jadi harus ada hasil. Jadi bukan hanya proses, tapi harus diupayakan ada hasilnya. Walaupun yang menentukan hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita upayakan, segala upaya kita dimulai dengan niat yang suci, ya, dan dilakukan suatu upaya seperti halnya Nabi Siti Hajar alaihissalam pulang pergi antara Safa dan Marwah, itu kan dulu begitu, ya. Jadi kita melakukan sa'i itu mengikuti jejak Siti Hajar ketika oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan Hajar dan anaknya yaitu Ismail, ya, di satu tempat di Mekah itu, ya, yang di dalam Al-Qur'an dikatakan Robbi ini askantu min dzurriyyati bi ghairi dzara'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku menyimpan anak dan istriku, ya, di satu tempat nutu aya jukut riut acan. Jukut riut itu apa? Putri malu, ya, Karyanti, ya. Iya. Jadi kalau disentuh rumput tersebut murungkut apa bahasa Indonesianya? Ya, menutup diri, ya. Nah, tidak ada rumput itu sekalipun, ya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dimuliakan, yaitu Baitul Haram. Nah, tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan. Nabi Siti Hajar juga karena ini perintah dari Allah, dia terima. Tidak mungkin Allah
itu melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi umat manusia. Maka Siti Hajar mencari air. Dari Sopoa naik ke Marwa, dicari, tidak ada, balik lagi, balik sampai 7 kali. Ya. Nah, terhentilah karena kelelahan. Namanya juga perempuan baru melahirkan, coba bayangkan ya. Nah, setelah itu, dalam keadaan istirahat, Nabi Ismail alaihissalam menghentak-hentakan kakinya ke tanah, kemudian keluarlah air dan dikatakan zam-zam, jam-jam. Berkumpullah, itulah air zam-zam. Itu. Nah, jadi itu perjalanan Siti Hajar alaihissalam. Ini pelajaran bagi kita, bagi Anda semua. Di antara Anda mungkin ada yang bercita-cita menjadi Panglima TNI. Ya, Anda tidak mencapainya, ya, karena Anda pangkatnya hanya sampai misalnya kopral, brigadir misalnya begitu ya. Sampai di situ mentok, tidak mungkin jadi jenderal. Sementara Panglima TNI harus jadi jenderal. Tapi tercapai oleh anak atau cucu, ya. Ada di antara Anda yang ingin menjadi bupati, tidak tercapai, tapi yang mencapai nanti anak. Nah, Siti Hajar itu mencari air, tidak tercapai, yang menghasilkan air atau mencapainya itu adalah Ismail alaihissalam. Jadi ini pelajaran bagi kita. Yang penting kita berdoa. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, doa-doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan, ternyata anak turunannya itu menjadi imam bagi orang-orang yang beriman. Ya, saudara sekalian, tamat ya? Masih ada terusannya, Pak. Setelah itu apa? Tadi sudah wasa'yu wal halqu au taksiru. Oh iya. Jadi ada lupa tadi ya, coba dicek lagi, coba dilihat lagi ya. Wal halqu Wa arkanul umrah. Iya, wa arkanul umroti, rukun umroh itu salah satu ada 4. Yang pertama al-ihramu, ihram, wa tawafu, tawaf, wasa'yu, sa'i, 3. Wal halqu au taksiru. Wal halqu yaitu menyukur rambut, awit taksiru atau memotong rambut. Bagi laki-laki mencukur rambut, al-halqu ya. Bagi perempuan at-taksiru yaitu memotong rambut. Itu aja. Fi ahadil qaulaini. Iya, fi ahadil qaulaini, pada salah satu 2 pendapat. Setelah itu apa? Wajib dan sunat haji. Wajib dan sunat haji. Jadi pertemuan yang ke nanti ya 34. Ya. Jadi yang ke-33 sudah selesai. Coba diulangi lagi dari awal ya. Coba dilihat lagi teksnya. Kitabul haji. Iya, kitabul haji, kitab haji. Wasyaraitu wujubil haji. Wasyaraitu wujubil haji, syarat-syarat wajib haji, sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-islamu, Islam. Wal bulugu 2 balik. Wal aklu berakal 3. Wal hurriyatu merdeka 4. Wa wujudu zadi, yang kelimanya itu wujud ada, azadi bekal. Warrohilati, dan ada kendaraan. Ya, watahliyatu toriki, kosong di jalannya atau aman di jalan, itu yang ke-6. Wa imkanul masiri, dan mungkin perjalanannya. Tidak mungkin, tidak wajib, begitu ya. Dilanjut. Wa arkanul haji arba'at. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun haji ada 4. Al-ihramu ma'an niyati, ihram beserta dengan niat, yang pertama. Wal wukufu bi Arafah, yang kedua wukuf di padang Arafah. Wa tawafu bil baiti,
Yang ketiga tawaf di Baitullah. Wasayu baina Safa wal Marwa. Yang keempatnya sa'i antara Safa dan Marwa. Ditambah lagi satu, yaitu tahallul ya. Nah, kemudian wa arkanul umroti, dan rukun umroh salah satu ada 3. Al-ihramu, pertama ihram, wa tawafu, kedua tawaf, wa sa'yu, ketiga sa'i, wal halqu awit taksiru. Ya, wal halqu yaitu mencukur rambut, awit taksiru atau memotong rambut. Fi ahadil qaulaini, pada salah satu 2 pendapat. Nah, itu saja saudara sekalian pertemuan kita ya mengenai syarat-syarat dan rukun haji. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.